Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Harjanto SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 25535281. Pada hari ini Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, tangannya sudah siap, sudah rapi. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kolaborasi. Ya, yang belajar olahraga. Ya, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai lompat. Di kelas atau sekolah sebelumnya kalian sudah pernah melakukan lompat jauh? Ada yang sudah, ada yang belum. Terus kalau melakukan memakai apa? Memakai sepatu. Kalau lompat jauh itu memakai balon. Tapi kali ini karena kita ada pasirnya, kita akan menggunakan matras sebagai tempat pendakian. Paham ya? Lebih gampang ya, karena lompat jatuhnya di tempat yang empuk. Jadi jelas? Oke. Untuk mengawali, kita lihat dulu apa itu lompat jauh. Ya, kita tampilkan. Lompat jauh gaya jauh. Kemudian apa itu lompat jauh? Kemudian apa yang akan dipelajari dalam lompat jauh? Kemudian tekniknya apa saja? Ya. Kemudian jenis lompat atau gaya lompat jauh itu apa saja? Kemudian peraturan lompat jauh itu apa saja? Nah, nanti kita lihat, kita pelajari bersama. Berapa menit lagi kalian akan saya perlihatkan ukuran tahap. Ya, kemudian faktor nanti yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi lompat jauh. Sampai sini paham? Siap belajar? Terima kasih ya. Selanjutnya, pengertian lompat jauh. Kalian sudah paham yang namanya lompat jauh itu adalah bagian dari cabang atletik. Cabang atletik. Jangan ragu, jawab yang keras. Paham ya? Kalau salah, namanya belajar itu kadang-kadang salah. Ya. Dari sini paham ya? Kemudian arti lompat jauh. Lompat jauh sebenarnya adalah suatu gerakan yang bagaimana? Gerakan melompat ke depan yang tujuannya itu melayani ibadah secara makmum. Pada saat melakukan diawali dengan apa? Dengan lari di mana? Ya di lintasan lompat jauh. Nah, kalau gini ya, sering dilombakan dalam kondisi. Kalau kalian ingin tahu sejarahnya enggak? Kenapa kok ada lompat jauh? Ya, sebelum sampai itu saya lihat kok yang datang masih tidak ada yang kata itu
Siapa? Tabitha. Kenapa itu? Sakit. Sakit apa? Bukan kalian yang harus menyesuaikan dengan pemahaman sehat. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Tampilan berikutnya. Nah, ini sejarahnya. Ya, sejarahnya. Kalau jauh itu sebenarnya 13 abad yang lalu itu sudah ada. Ya, muncul pada tahun berapa? Ya, 708 Masehi. Zaman mana? Zaman dulu lah ya. Nah, dipakai oleh apa? Dipakai oleh para kesatria sebagai bentuk latih. Yang namanya apa? Prajurit kerajaan. Ya, kalau di lapangan terbuka kan tidak semuanya rata, ya. Kadang melewati parit, ya, paham ya? Kadang melewati lubang, maka dia harus ya. Tapi jangan disamakan lompat jauh yang sekarang ini, karena kalau kita ya melakukannya harus dengan buat pasir, ya. Jalannya lambat, ya, jalannya akan hilang lambat karena berat dan lama, ya. Kemudian ini tercatat, ya, ada satu orang dia bisa melompat sampai 7,5 meter. Ya, tadi sudah saya jelaskan awalnya latihan apa? Iya, ini kan prajurit, ya, prajurit baru. Tadi sudah saya sampaikan, ya, latihannya sekarang dari dulu B, jadi harus maju, ya, satu sampai pas. Gimana kamu mau nggak? Oke, kita lanjut. Sampai sini jelas ya? Iya. Di dalam lompat jauh ada teknik yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah awalan. Awalan adalah gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin. Ya. Kemudian tujuannya apa? Lari dengan cepat, tujuannya untuk apa? Biar lebih jauh, apalagi? Biar lebih cepat, apalagi? Itu yang dilakukan apa? Iya. Jadi tujuannya lari cepat, ya, di dalam atau sebelum melakukan lompat jauh, tujuannya adalah untuk memperoleh, ya, lompat jauh atau memperoleh tolakan yang maksimal sebelum dia melakukan apa? Lompat. Sekali lagi bahwa awalan merupakan suatu gerakan dalam lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat dengan tujuan untuk kecepatan, ya, kecepatan yang maksimal sebelum melakukan tolak. Paham ya? Sudah satu awal. Nah, ini awal. Sebenarnya mau saya ambil gambarnya kamu supaya saya tahu sini, ya. Besok saya ganti gambarnya. Ya, awalan satu ini, ya. Artinya ini gambarkan teknik, ya. Nah, yang kalian perlu ketahui ini, ya, ada angka 40 sampai
Ya, kalau di dalam sebuah atau lapangan, ya, lapangan lompat jauh, jarak awalannya adalah 40 sampai 40 meter. Kemudian orang rata-rata menggunakan berapa kira-kira, ya, kita mencari berapa sih? 40 meter, 5 atau penuh 40 sampai 45, gitu ya. Kalian bisa melihat. Kemudian mendekati papan tolak, ya, papan tolak. Jadi sebelum melakukan tolakan itu di 3 sampai 5 langkah terakhir kamu sudah siap-siap untuk melakukan tolakan. Ya, nanti tidak usah khawatir kalau di lapangan sesungguhnya itu ada yang seperti kayu, ya, ya, panjangnya kira-kira berapa itu? Saya pernah lihat yang dipakai itu berapa? 5 meter, 1 meter, tepatnya 1,2, di 1 meter 22 cm. Paham ya? Itu pun, ya, itu pun sebenarnya kalau ditarik panjang ke sana, lintasannya juga sama, ya, untuk lintasannya sama, ya, untuk ininya. Kalau tadi panjangnya, lebarnya 1,2. Masih paham ya? Ya, suruh dulu gambarnya. Berikutnya, nah, sampai ke teknik tolakan. Tadi 1 awalan juga, kemudian 2 tolakan. Tujuannya untuk apa tolakan? Ya, tujuannya adalah agar badan terangkat ke atas. Terangkat ke atas. Terangkat ke atas. Oh ya, tidak bisa jawab. Terangkat ke atas dan melayang. Melayang di mana? Melayang di udara. Diusahakan selama mungkin. Ya. Jadi tolakan ini sangat berpengaruh besar, ya, terhadap apa? Jarak lompatan. Cepat ya. Oke, berikutnya. Kemudian di sini untuk tumpuannya, ya, yang jelas nanti menganjurkan paha, ya. Kemudian posisi lah, posisi horizontal dan vertikal. Artinya dia menganjurkan, ya. Kalau saya lebih atraksi jadi. Kalau saya bilangkan jelas ya? Oke, kemudian luruskan ya, kita lihat aja. Kemudian pada saat kalian udara diusahakan selama mungkin. Ini pendaratan. Kalau sebelumnya kalian mendarat di pasir, tapi nanti kalian di atas. Kira-kira berdiam murah? Kira-kira takut enggak? Kemudian yang jelas faktor yang mempengaruhi jauh lompatan. Nah ini biasanya dia mengambil jarak awalannya kurang ke. Kemudian irama lari awalannya, cepat terus pelan, cepat terus pelan. Artinya dia tidak konstan kecepatannya, paham ya? Nah itu yang dinamakan penentuan irama lari. Kemudian pada saat tolakan dan lepas landas, karena mengambil jaraknya kurang pas, akhirnya ya
Akhirnya apa? Kan tujuannya kalian menolaknya di papan. Ya, ya kan ya? Ya kan? Nah, kira-kira gimana? Ayo, kira-kira kalau terlalu cepat atau terlalu lambat? Gak jauh katanya satu itu ya. Kemudian yang kedua, bisa saja pada saat melakukan penolakan jatuhnya kaki yang dipakai untuk menolak itu lewat. Misalnya ini ya, ini garis saya ya. Kok begini? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, atau ya, ambilnya terlalu cepat. Tadi kan ini. Kalau tadi di sini bahasa. Padahal yang tepat harus di sini. Kenapa? Karena di dalam ya, jadi mata harus tepat di papan toh. Kalau lebih berarti apa? Dari saya ulangi ya. Di dalam Al-Quran ya, untuk jatuhnya kaki tolakan adalah di papan toh. Kemudian ada yang melakukan mau melebihi papan tolak. Dopak apa ada tandanya? Kalau yang sesungguhnya ini ditaruh semacam kayak kaku. Jadi ada bekas kapak ya, yang namanya plastis. Seperti kaku. Sama. Nanti kalau kita buat, kalau ini kita makanya bisa diisi tepat. Kalau kesempatan itu akan didiskualifikasi. Yang suka, oke, ya. Kemudian, kemampuan saling menjalankan. Oh, kamu sudah melakukan dengan baik, melakukan tolakan dengan baik, melayani dengan baik pada saat pendaratan. Terus baiknya jatuhnya mana? Kan gini ya, ke sana atau ke sana? Ke belakang, kabur. Ayo, angkat jari, masa kabur. Belakang, siapa yang belakang? Angkat jari. Belakang ya. Depan ya. Nah, diusahakan lakukan jangan dorong ke arah depan. Yang diukur adalah bekas jatuhnya. Kalau ke belakang sudah begini jauh ke belakang, yang diukur tangannya. Ya kan ya? Kira-kira mengurangi enggak? Nah, paham saksi ya? Oke. Nah, kita sampai pada gaya, ya. Di dalam gaya itu ada 3 macam, ya. Kita akan lakukan lompat jauh gaya jog, ya, atau gaya otot, gaya otot, ya. Kemudian yang kedua adalah lompat jauh gaya menggar yang sering dipakai handstand. Ya, ingat-ingat ya. Yang handstand. Yang ketiga adalah berjalan di udara. Bahasa Inggrisnya berjalan walking. Berjalan di udara bahasa Inggrisnya. Nah, tepat sekali lompat jauh gaya berjalan di udara. Jalan di udara, di udara, di udara, jalan di udara, walking in the air. Paham ya? Nah, kamu jadi ya. Nah, ini ada. Nah, yang akan kita bahas dalam kita lakukan hari ini adalah lompat jauh gaya jongkok.
sudah diikat ya dijelaskan ya tujuannya mengelola atau memperoleh kecepatan sebelum melakukan olah. Nah itu sudah tidak tadi ya. Ini peraturannya di sini saya singgung ya. Nah ini lapangan. Nah ini Romawi 1 adalah lapangan untuk bak pasir, lapangan tempat jauh untuk bak pasirnya. Romawi 1 bak pasir. Ya. Kemudian di sini ada ukurannya. Kalau di sini berarti apa? Taruh di sini. Panjang 9, panjangnya berarti 9 meter. Kemudian kilometernya 2,75. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, ini adalah lintasan lari. Di sini ini apa? Ya. Nanti saya jelaskan. Kalau di sini adalah untuk papan orang. Ya. Ini apa? Yang lain. Ya. Di mana? Di tanahnya 1 meter. Pak, lompat. Ini kedua. Balok ukuran untuk lompat. Kemudian, nah kalau ini untuk lompat sakit, tapi kita tidak bahas ya. Langsung sangat saya berikan. Dan jalur awalan 30 sampai 40 meter. Kita punya gambaran mengenai lapangan pondok. Nah, ini faktor yang mempengaruhi satu kecepatan, ya, lari ya. Kemudian kekuatan kalau kalian lihat adalah kekuatan motor kaki karena untuk tolak kandang lari. Kemudian daya ledak juga habis, ya. Keseimbangan, ya ini penting, ya. Ini tadi, yang bisa berjarak jauh jadi mengurangi, ya, jaraknya. Paham sih? Oke. Kemudian ini keseimbangan dan keterampilan tadi untuk irama, ya, irama atau gerakan kakinya, ya, itu harus kalian pertimbangkan, ya, koordinasi, artinya koordinasi adalah keseluruhan dari gerak. Kira-kira saya harus melakukan bagaimana, kemudian saya harus polakannya bagaimana, coba, terus, kemudian pada saat melayani bagaimana, ya, kalau terjadi satu akan menghasilkan dari polakan semuanya, semuanya harus jadi sama, ya. Jadi kita sebagai koordinasi satu kan, ya. Oh iya nih, kita lihat macam latihannya yang banyak dipakai itu seperti apa. Nanti saya tampilkan. Ya. Nah ini. Kalian perhatikan baik-baik. Nanti kita akan mencoba yang seperti ini. Ya. Ya, tuh. Itu masih jalan
Ya. Itu tadi gerakannya pelan, sekarang agak cepat. Ya. Tidak punya kamera? Kan ini. Nah, lurus ya. Oh. Iya. Ya. Ya. Kemudian sekarang boleh menuju ke satu. Ya. Baris dulu. Ya, coba semuanya baris 4 bersama boleh. Terus sini sana. Ya. Ayo sini. Satu lagi. 4 bersama. Ya. Ya, 4. Terus. Ayo, begini cepat. Geser sedikit. Oke. Ya, terus. Apa ini? Lagi. Ayo, enggak, terus. Ya. Iya. Ya. Ya. Coba hadap kanan enggak? Ya, tangan. Gesernya ke sana. Ya. Ya, gitu. Ya, ada kiri enggak? Ya, kita lakukan pengunduran dulu. Yuk, semuanya. Atas. Iya. Kemudian kepala. Yuk, kepala. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh di bawah dagu? Yuk. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yang kita ulangi lagi. Kebetulan di atas. Dorong, bukan dorong, ya, tahan, ya, turunkan, kemudian, ya, ke arah kiri, kemudian ke arah kanan, ke arah kiri ya, ke arah kiri, kemudian ke arah depan, yuk, depan, ya, depan, ya. Kemudian belakang, iya. Ke arah samping kanan bawah, yuk, ya. Kemudian dilanjut samping kiri, dari atas ya, jangan pindah tok, iya. Kemudian kaki, diangkat, tarik. Ya. Kembaliannya kaki kiri. Ayo. Terus. Kemudian belakang. Belakang. Ya. Terus. Ya. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ya, sekarang tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ya, kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ya, pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki. Ya. Ya. Ya.
Boleh agak mundur. Oke. Ya. Boleh merawat, boleh. Boleh merawat sana. Ya. Udah, saya ambil alatnya. Ya, coba putra di sini satu. Ini lagi. Terus awas putri, putri. Jadi, perhatikan ya. Anggap saja ini adalah papan tolakannya. Berarti sampai sini sudah harus menolak dengan satu kaki. Paham ya? Tadi sudah ada contohnya. Iya. Makanya ini akan mundur sedikit dan jalan. Ya, kita coba. Ya, siap. Coba jalan. Iya. Kakak mana lagi? Sini, ada sini, ada sini. Ya, berikutnya. Berikutnya. Ayo. Iya. Ayo, jalan. Iya. Ayo, putri boleh. Ya, putri. Ayo, ayo. Aku dulu. Ya, yuk jalan. Ya, nggak apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Yuk, boleh. Ayo, ayo. Ayo, siap. Yuk, jalan. Ayo. Lompat. Hati-hati. Ayo masuk. Nah, nanti yang kedua, kalau saya betul nanti sana. Dan yang masih kurang sempurna atau kurang benar nanti ke sana. Paham ya? Nanti yang kedua. Oke? Siap. Yuk, balik jalan. Iya. Ya lagi sampai dulu. Coba. Ayo. Mundur lagi, mundur lagi. Siap. Yuk, jalan. Sudah semua ya? Ya, sudah. Belum. Ini yang lupa nanti pada pelaksanaan sesungguhnya biar bisa siap. Yuk, jalan. Siap kawan. Ya, lagi sekarang yang kita menentukan ya. Nanti yang benar di sini, yang kurang benar nanti. Coba jauhnya harus ke sana. Ya. Satu-satu aja ya biar kelihatan. Maksudnya tetap barisannya tetap. Barisannya tadi langsung dulu. Ya. Yuk. Ya. Boleh. Boleh. Ya. Ya, siap. Nanti kita koreksi bareng-bareng apa? Ya. Ya.
Ayo, sini jauh. Nanti lama-lama. Ya. Yuk, siap. Yuk, iya. Ya. Iya, sih. Iya. Keseimbangannya dijaga ya. Iya, dia sana. Enggak, ini betul ke sini kok, Mbak. Kamu juga ke sini. Ulangi enggak apa-apa. Enggak usah nambah, kan bagus. Oh ya udah, yang sana. Ke sana. Ya. Ya. Tinggal. Enggak usah buat. Ya, ayo. Cepetan. Ayo, Bang. Coba yang masih kurang benar untuk baju satu boleh. Mas, coba diberitahu nih ya. Gimana aku? Terus boleh apa? Aja lu, Ya, Indonesia. Ya, udah. Ya, coba perhatikan ya. Jalan saja. Ya. Iya, betul. Lebih banyak hati-hati. Kita koreksi yang masih kurang benar. Kurang benar gimana? Kakinya kenapa? Kalau lantai bagaimana? Kaki satu. Ya, harusnya kaki satu. Ya. Terus ini saya memakai dua kaki ya? Iya. Ya. Sekarang kita mencoba dengan kaki atas, tapi masih dengan jalan. Paham ya? Kita bisa tapi jangan susah. Kalau belum saya suka, jangan jangan. Ya. Coba Mas, sini dibantu. Ini digeser ke sini.
Ini tim mana kamu? Dah. Ya, oke. Mas, tangan ini. Ya. Coba. Dua aja. Ya, coba, ayo silakan urut di belakang, masih memakai dengan versi. Ya. Iya. Ya. Ayo Mas. Ayo masih berdiri. Ayo satu orang dulu. Ayo Mas, ya, bagus, ya, ya, berikutnya siap. Ya, siap. Ya, berikutnya. Bagus. Ya, ya.
Yang belum. Ya. Wis lah, salah. Ya. Ya, yuk. Iya, jadi jawab dulu nggak apa-apa. Iya, terus Putri siap-siap. Ya, ayo berikan dulu mas. Coba rapikan dulu, tapi kan biar orang panas. Dibantu. Ya, berikutnya. Ya, nanti setelah dengan jalan boleh dengan tak. Ya. Yuk. Anak putri. Ya. 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 Ini tadi geser. Ini yang geser. Ya. Ayo siap lompat. Iya. Ya. Ya. Iya, betul. Ya. Siap. Ayo, ayo, Mbak. Mbak. Yuk. Bapak. Mau bisa-bisa. Ini tadi betul sekali nih, nggak akan kesat-kesat. Ya. Siap. Iya. Jongkoknya mana? Bapak. Ya.
Ya. Ya. Ayo, Putri dengan lari. Ayo. Tapi larinya nggak usah cepat. Ayo, anak Putri cepetan. Ya, ayo. Anak Putri.
jatuh. Sana Mbak. Duduknya semuanya di bawah. Seperti barisan. Ya. Ya, kita coba mengambil kesimpulan dari beberapa hal atau yang berkaitan dengan lompat jauh yang setelah kalian lakukan. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sahabat tanya, silakan bertanya. Ya. Itu betul sekali pertanyaan. Yang mau lompat kaki kanan atau kaki kiri, ya, itu masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang kekuatan di kaki kanan, ada juga kekuatannya di kaki kiri. Nah, berarti boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Yang penting menggunakan satu kaki. Paham sih? Ada yang tanya lagi? Ayo, tanya. Ada yang tanya? Lagi? Ayo Pak, mari Pak. Lagi nanti apa? Waktunya? Lompatnya satu kaki dipakai untuk tolakan. Kalau pertanyaannya nanti misalnya ini, ya. Ini apa ya? Nah, nanti kakinya dipakai lurus ya, kemudian jatuh, dan ya, paham ya? Iya, punya kawan? Iya. Ini mau terbang ini. Ada apa lagi? Ya. Gimana, Mas? Mau tanya? Mau tanya? Dari kegiatan tadi, kira-kira cukup menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kira-kira ada yang takut melakukan nggak? Ya, semuanya kita antusias melakukan, ya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan lompat jauh itu tidak harus memakai lakota, bisa juga memakai makas. Paham ya? Ya, silakan tanya. Ya. Gimana kalau tidak? Biar tidak terjadi. Ya, betul sekali. Pokoknya, oh ya, ini ada pertanyaan Mas, atau mungkin ada yang bisa menjawab. Biar cara melakukan, ya, tidak terjadi cedera. Jawabnya kemana? Pokoknya setiap
aktivitas olahraga, ya. Setiap aktivitas olahraga yang membutuhkan berbagai macam ya unsur kebugaran jasmani, ya, dari kecepatan, ya, kuat, dari gaya lengkap, koordinasi dan sebagainya, ya, itu diperlukan pemanasannya bagaimana? Ya disesuaikan dengan macam olahraganya, paham? Iya. Kenapa kok tadi kita di sini? Karena kebetulan tadi hujan. Kalau tidak hujan, kalian mesti lari, ya. Mesti kalian melakukan gerakan yang lebih banyak. Tapi karena hari ini hujan, kita terpaksa melakukan di luar. Sudah siap? Saya kira cukup. Silakan kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Yang akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Habis ini di sini apa? Ya nanti kita coba.